Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa-mahasiswi, terutama mahasiswi IPN Tegal ya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di kuliah pengembangan kurikulum. Di pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang hakikat kurikulum dari kuliah pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama, mari kita bahas dulu tentang undang-undang terkait dengan kurikulum ya. Jadi pengertian kurikulum bisa kita lihat pada sistem pendidikan nasional. Kita buka ya, ini ada di bab 1 pasal 1 nomor 19 pengertian tentang kurikulum. Bab 1 pasal 1 saya sudah buka ini ya. Ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 landasan sistem pendidikan nasional. Pada bab 1 pasal 1 tadi nomor 19 kita baca dulu ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu sudah didesain oleh pemerintah ya, sehingga pemerintah itu wajar ketika misalkan nantinya ada kurikulum-kurikulum yang berbeda dari segi namanya, meskipun sebenarnya itu adalah pengembangan atau peningkatan ya, atau pengembangan, karena ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis, tidak statis. Tentunya dengan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat ya. Kita lihat di sini bahwa pada intinya kurikulum itu didesain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Semua lembaga atau sekolah itu harus mengedepankan prinsip ini. Tujuan lembaga itu sendiri, isi dari kurikulum itu, bahan pelajarannya seperti apa, dan metode atau cara menyampaikan isi dari pelajaran itu supaya mencapai tujuan lembaga itu seperti apa. Dari rangkaian inilah yang dimaksudkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu sendiri apa sih? Nah, apa bedanya tujuan pendidikan nasional dengan tujuan lembaga sekolah SMP atau SMA begitu ya? Kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional itu secara umum, global, biasanya disebutkan ya di dalam undang-undang itu ya, di Sisdiknas itu sendiri, bahwa mencetak atau membentuk peserta didik supaya berakhlakul karimah, berkeimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu tujuannya masih umum seperti itu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, itu tujuannya masih umum ya, masih sangat luas, global. Nah, kalau tujuan lembaga itu biasanya lebih mengerucut, lebih spesifik, dan ini merupakan pecahan ya dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Misalnya di sebuah sekolah dasar ya, memiliki visi atau tujuan itu membentuk lulusan yang berwawasan literasi secara komprehensif ya. Jadi ingin mengarahkan siswanya itu pandai berliterasi. Dalam tingkat SMA misalkan ya, membentuk karakter lulusan yang berwawasan nasional dan seterusnya. Jadi itu lebih spesifik biasanya daripada tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Nah, terus bagaimana mencapai tujuan pendidikan itu? Ya, dalam sebuah perguruan tinggi misalkan ya, di kampus kita itu ramah di lokal, handal di global begitulah ya. Jadi bagaimana isi dari muatan materi supaya membentuk mahasiswa itu ramah di lokal ya? Tentunya dengan muatan mata kuliah yang berbasis kearifan lokal. Kalau di sekolah SMP, SMA itu ada muatan lokal, dulu saya sekolah ya, ke mulok, muatan lokal gitu ya. Ada bahasa daerah, bahasa ada ekstra yang mengangkat nilai-nilai lokalitas begitu ya. Jadi
Itu pada intinya adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian nanti disesuaikan bahan pelajarannya seperti apa. Nah, bagaimana cara menyampaikan metode, menyampaikan tujuan tersebut melalui bahan-bahan tersebut, ya kita akan mengkaji tentang metodenya seperti apa. Entah itu menggunakan praktik, menggunakan seminar dan seterusnya, kemudian memproyeksikan ya strateginya misalkan dengan mengundang tutor atau pelatih, yaitu masuk dalam hal ini. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan tujuan isi bahan pelajaran metode, termasuk subjeknya, guru, orang tua, siswa itu sendiri, kepala sekolah, dan semuanya yang terlibat, ini adalah bagian dari pengembangan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka di dalam tujuan pendidikan nasional itu harus memperhatikan, ya, dalam melakukan pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan bagaimana inputnya, prosesnya, outputnya, outcome-nya, dan umpan baliknya, ya. Masuknya siswa itu di dalam sekolah tersebut itu perlu diperhatikan juga. Kemudian prosesnya bagaimana dia berlatih membentuk mental, sikap, kepribadian di dalam sekolah itu bagaimana. Kemudian outputnya ada kegiatan pembelajaran yang terlaksana dan outcome-nya, tujuan pendidikan yang tertentu yang bisa tercapai itu seperti apa. Kemudian ada umpan balik, apakah siswa itu sudah memperbaiki hasil dari kegiatan tersebut, ya, misalkan di sekolahan ada kegiatan gendingan atau gamelan ya, apakah mereka sudah berlatih dengan baik, hasilnya sudah baik atau belum, ya, dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah dia sudah berbahasa dengan baik yang benar. Itu ada umpan balik itu dari gurunya. Nah, semua proses ini itu adalah disebut dengan pengembangan kurikulum, ya. Oke. Kemudian pada prinsipnya tujuan pendidikan Islam, ya, kita mengarah kepada Islam karena kita PAI, ya. Jadi profil akhir dari PAI itu sendiri itu kan munibina ilaihi wattaquh wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Jadi mengantarkan seorang hamba supaya bisa bertakwa, ya. Identitas takwa itu dia melakukan sholat, tidak melakukan kemusyrikan. Ini kan profil akhir dari PAI. Anda kuliah mengampu mata kuliah apa saja, maka profil akhirnya itu Anda harus menjadi orang yang bertakwa, begitu. Orang yang pandai, pintar sholat, ya, tidak menyekutukan Allah, itu profil akhirnya. Nah, bagaimana mencapai profil akhir ini adalah kita punya prinsip di visi PAI itu sendiri, ya. Jadi kan ibarat profil akhir itu sistem pendidikan nasional tadi yang saya katakan, ya. Maka dalam sebuah visi PAI, ya, secara spesifik atau kelembagaan juga bisa dikatakan begitu, ya. Jadi ada visi PAI. Tujuannya adalah tawajjuhul abdi, ya, menghadapkan seorang hamba, ya, fokuskan seorang hamba untuk melakukan kegiatan yang positif, yang baik, begitu, ya. Tawajjuhul abdi, ya, tawajjuh itu kan menghadapkan diri, ya, menghadapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya begitu. Nah, bagaimana sasarannya? Sasarannya adalah ad-dinul hanif. Apa yang perlu ditawajjuhkan? Yaitu yang ditawajjuhkan, yang dihadapkan seorang hamba itu adalah agama yang lurus, begitu. Nah, agama yang lurus sebagai penuntun hidup. Jadi di sini ada kemudian masuk kepada tingkatan berikutnya adalah ada native impulse. Native impulse itu hakikat diri seorang, ya, secara naluri seseorang itu adalah fitrah. Sehingga ada hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Semua yang terlahir itu dalam keadaan suci. Jadi kita itu sebenarnya punya potensi suci. Punya potensi suci yang nantinya akan mudah diarahkan kepada agama yang hanif, begitu. Nah, bagaimana proses penyucian, pemutihan ini, ya? Maka ini di sini ada proses pendidikan, al-ilmu wal ma'rifah, pendidikan. Kalau pendidikannya berjalan dengan baik, ya, dengan prosedur yang sesuai dengan statement kurikulum tadi, ya, yang melalui ini tadi, ya,
melalui tujuan lembaga, isi dan seterusnya, maka di sini akan ada penetapan atas dasar fitrah itu tadi. Kefitrahannya, kesuciannya itu akan tetap, bahkan semakin bersinar ya, bahkan semakin bersinar ya. Bagaimana? Apa saja di dalam proses pendidikan itu? Tentunya ada sibghatun ilmiah ya, ada bisa dilakukan dalam bentuk kajian ilmiah ya, bisa dilakukan dalam bentuk sibghatun amaliyah, dalam bentuk realisasi, dalam bentuk pengamalan ya, pengamalan ilmu itu sendiri. Kemudian ada sibghatun ubudiyah, ada bentuk ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah menjadi seorang yang memiliki karakter sibghatun khuluqiyah, memiliki karakter yang sempurna, begitulah ya, akhlakul karimah sebagaimana yang diharapkan di dalam Al-Quran itu sendiri, di dalam ajaran oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi ini ya rangkaian bagaimana tujuan pendidikan Islam menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan dalam rangka menuju tujuan pendidikan nasional, dan ini semua adalah dikemas di dalam kurikulum. Jadi jangan kita berpikir bahwa yang namanya kurikulum itu sebatas mata pelajaran, jumlah mata pelajaran sekian. Tidak hanya itu ya. Jadi segala sesuatu yang terlibat dengan kurikulum itu ya itulah dalam rangka proses pengembangan kurikulum. Jadi itu ya. Jadi landasan pengembangan tujuan pendidikan agama Islam. Sekarang kita masuk. Ini ada beberapa, ada 5 ya. Ada 5 itu. Ini nanti kita akan kaji pada pertemuan selanjutnya secara lebih spesifik ya. Pada intinya ada lembaga pengembangan tujuan pendidikan agama Islam, sebagaimana ini masuk dalam muatan hakikat kurikulum, harus mencakup nilai dasar landasan filosofis, psikologis, normatif, sosiologis, dan iptek ya. Ini harus menjadi dasar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Kemudian langsung saja kita ya, bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu tentunya berawal dari pengembangan atau dinamika karakter berpikir seseorang. Dulu zaman-zaman mungkin belum merdeka ya, mungkin belum gencarnya teknologi sekarang ini, mereka itu cara pandangnya masih bersifat mitos ya, mitologis itu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian tertentu yang kemudian menjadi sebuah paham mitos, dan itu memang diyakini. Nah, pada waktu itu kurikulum ya yang ditekankan tentang kurikulum mitologi begitu, kurikulum mitos begitu. Sehingga orang-orang pada waktu itu banyak yang percaya tentang mitos-mitos tertentu ya, tentang tidak boleh makan di depan pintu dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran kecil, contoh-contoh kecil begitulah ya. Jadi semakin ke sana semakin meningkat perkembangan pemikiran manusia, sudah mulai logis empiris ya. Kenapa sih makan tidak boleh di depan pintu? Ya nanti kalau ada orang lewat kan ketendang gitu dan sebagainya. Maka setelah itu kemudian dinormatifkan, diotoritatifkan, bahwa secara otoritas normatif maka dilarang makan di depan pintu. Ada semacam penetapan. Nah, ada semacam SK kurikulum begitulah ya. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya tidak hanya sebatas SK, tidak hanya sebatas penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia misalnya, tapi ada nilai yang harus dibangun dalam rangka membentuk karakter manusia yang sesungguhnya, yaitu nilai spiritual. Nah, jadi tahapan-tahapan pengembangan yang semacam inilah yang menjadi pedoman dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum. Jadi Anda jangan kaget nanti ketika dalam waktu beberapa tahun kemudian selalu ada pengembangan kurikulum. Kita sudah mengalami berbagai macam pengembangan kurikulum di Indonesia ya. Coba kita lihat ya tahapan kurikulum di Indonesia. Misalnya ya, kita lihat di gambar sini ya.
Nah, ini Anda lihat bisa di sini. Jadi ini adalah tahapan-tahapan perkembangan kurikulum sejak 1947 berubah menjadi 1952 begitu ya. Kemudian 1964, 1968, 75, 84, 99, 2000 dengan namanya yang berbeda-beda ya. Yang terakhir kemarin kita kurikulum merdeka dan kita masih menggunakan itu ya. Ada lagi nanti di Kemenak itu ada kurikulum cinta begitulah ya. Ada lagi di Kemendikbud itu ada kurikulum OBE ya kalau di perguruan tinggi itu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan perkembangan yang sebenarnya secara substansi itu sama, hanya saja ada peningkatan karena terjadi ini perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Tidak bisa kita dipaksakan dalam konteks kehidupan yang masih bersifat mitologis saja, tapi ranah yang terakhir ini adalah spiritual. Nah, apakah nanti ada nilai yang lebih tinggi lagi dibanding dari spiritual itu? Tentunya ada. Hanya saja kita belum menemukan istilah baru itu ya. Sehingga dalam pendidikan kita itu yang lebih dikedepankan itulah pendidikan karakter gitu. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.